Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Musa, ini adalah efek daripada dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah, Allah mengatakan, wahai Muhammad, hal ataka hadithu Musa. Dakwah kamu itu, kamu mendakwahi kaum kafir Quraisy, Yahudi dan Nasrani itu tidak seberapa. Ada yang lebih parah lagi. Artinya apa? Ini motivasi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya supaya tidak mengeluh dalam berdakwah. Nabi Musa itu lebih parah lagi, kata Allah. Nabi Musa itu dia mendakwahi Fir'aun lebih susah lagi, lebih berat lagi dakwahnya, karena Fir'aun mengakui diri dia Tuhan. Maka Allah mengatakan, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Jadi pergi menghadap Fir'aun. Jadi kita sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim 9 mukjizat. Salah satunya apa? Tangan beliau bisa keluar cahaya. Kemudian yang kedua, tongkat bisa menjadi ular. Nanti ada yang lain lagi nanti, lautan terbelah menjadi 2. Kemudian nanti ada juga yang lain, di batu itu keluar air. Ithna asyara, ada keluar 12 buah mata air. Famfajarat minhu ithnata asyrata aina. Kemudian setelah itu at-tufan. Tufan itu air bah. Wal jarat, jarat itu belalang. Wal qummal, qummal itu seperti kutu. Wad dafadi', kodok. Wad dam, dam itu darah. Artinya Mesir itu dipenuhi oleh darah di sungai Nilnya. Ini salah satu mukjizat juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lah dengan izin Allah bisa menghilangkan kembali darah yang ada di sungai Nil tersebut. Tetapi apa respon Fir'aun laknatullah? Kita lihat respon Fir'aun ini. Makanya diberikan contoh Fir'aun. Fir'aun itu dalam surah Al-Fajr ada 3 kaum, ada 3 kelompok. Yang pertama Fir'aun, yang kedua kaum Ad, yang ketiga kaum Thamud. Kalau kita bertanya kenapa mesti 3 kaum ini? Kenapa di dalam surah Al-Fajr tidak masuk kaum Nabi Nuh, pembangkang Nabi Nuh, pembangkang Nabi Lut, pembangkang Nabi Syuaib dan lain sebagainya? Karena 3 kaum ini ada di dalam Taurat dan ada di dalam Injil. Artinya kalau orang Yahudi ingin membantah, tidak bisa dia bantah. Artinya ketika diceritakan dalam Al-Quran tentang Fir'aun, Allah sudah tahu di dalam Taurat ada cerita Fir'aun, di dalam Injil ada cerita Fir'aun. Tetapi nanti masalah Nabi Nuh dan lain sebagainya itu agak tidak berbeda dengan cerita tadi ini. Jadi makanya cerita Fir'aun itu diceritakan oleh Allah agar katanya backjit lagi Fir'aun. Kita jangan jadi Fir'aun, jangan jadi seperti kaum Ad, jangan jadi seperti kaum Samud. Sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan diberikan nikmat oleh Allah. Baik itu nikmat dunia, nikmat fasilitas dan lain sebagainya. Apa yang direspon oleh Fir'aun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa 'asa. Itu fatafri namanya. Fatafri dari sekian banyak dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun laknatullah. Dari sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam supaya Fir'aun itu patuh dan tunduk kepada Allah, fakadzdzaba wa 'asa. Itu fatafri. Atau bahasa lain fa'bayan. Jadi dijelaskan oleh Allah secara rinci fakadzdzaba. Di situ ada tasydid lagi. Tasydid itu maknanya apa? Istidamah.
istimrar. Dia terus berdusta, dia terus membohongi, dia terus tidak percaya, dia tidak yakin kepada Musa, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti orang terus baca Quran tapi hanya yakin ke Quran. Maka orang baca Quran itu ada 3. Yang pertama kata Rasulullah, al-mu'min. Yang kedua al-munafiq. Yang ketiga al-fajir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ada 3 kelompok orang baca Al-Quran? Al-mu'min kata Rasulullah, mu'minun bihi. Seorang yang baca Al-Quran dia yakin kepada apa yang dia baca. Yakin ke jangan? Dia baca tentang surga neraka, dia yakin tentang surga neraka. Kenapa? Yang ngomongnya adalah Al-Quranul Karim. Yang menceritakannya adalah Al-Quran. Yang mendeskripsikannya adalah Al-Quranul Karim. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua munafik. Munafik adalah kafara bihi. Dia sudah membaca Al-Quran tapi tidak yakin kepada Al-Quran. Ini kelompok kafir ini, kelompok munafik. Dia baca Al-Quran. Waktu datanya orang kibar, na orang kemat na apa? Yakin? Yang kurang yakin macam ni. Hana yakin ni. Atau dia tidak salat, tidak beribadah, tidak berpuasa dan tidak menjalankan kewajiban Allah Subhanahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kelompok fajir. Fajir itu pembuat dosa. Bagaimana pembuat dosa? Ya'kulu bihi. Dia mencari makan melalui Al-Qur'anul Karim. Mencari dunia melalui Al-Qur'an ini. Maka kalau ada orang baca Al-Quran itu pasti 3 kata Rasulullah. Yang pertama mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga fajir. Jadi makanya di sini ada tasdid. Tasdid di sini maksudnya apa? Mudawamah, istidamah. Fakadzdzaba. Dia terus mendustai, terus mendustai. Datang mukjizat pertama dia tidak percaya, mukjizat kedua tidak percaya, mukjizat ketiga tidak percaya, terus selanjutnya sampai dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lautan terbelah menjadi 2. Kalau seandainya Fir'aun berpikir waktu itu lautan terbelah menjadi 2 yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, tidak mungkin dilakukan oleh manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tidak perlu lagi dia mengejar Nabi Musa alaihissalam. Di situ dia langsung bertaubat dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti gejuk gempa, gejuk je. Ketika diberikan gempa, sebenarnya orang yang tahu kalau itu berasal dari Allah, dia akan bertaubat dan akan kembali kepada Allah. Tapi kalau seandainya pun hana lagi Fir'aun je. Setelah gempa, setelah sama lagi pakai tentang itu mayang dan taputan dia kembali seperti semula. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna fakadzdzaba. Fa itu fa bayan. Dijelaskan secara rinci bagaimana sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Fakadzdzaba. Ada tasdid, setiap hari dia berbohong, setiap hari dia berbohong, setiap hari dia tidak percaya, setiap hari dia mendustai Fir'aun, mendustai Nabi Musa alaihissalam. Bukan itu saja. Fakadzdzaba wa asa. Ini asa ini maksiat dan berbuat maksiat. Makanya di dalam ayat lain itu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau kita lihat di dalam terjemah, jangan kamu buat kerusakan di permukaan dunia ini. Maksud kerusakan itu bukan fisik, jangan salah kita. Bukan kerusakan fisik. Ada yang lebih dahsyat dari fisik. 90% sekian, bahkan lebih itu. Para penafsir mengatakan al-ifsad bimakna al-ma'siyah. Ifsad yang dimaksud di situ adalah maksiat. Wala tusidu fil ardi. Jangan buat maksiat di permukaan dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bukan maknanya makna fisik, tidak. Makna fisik jangan potong kayu, jangan ini nanti banjir. Bagaimana cara potong kayu banjir? Di Yaman bak kaya hana banjir, enggak banjir. Ya. Kita ini mengatakan kenapa banjir sebab begini. Kita tidak melihat. Artinya apa? Di belakang sebelum banjir itu kita tidak lihat. Ada apa sebenarnya? Apakah maksiat yang kita lakukan? Karena di dalam tafsir As-Sa'di, innallaha la yu'adzibu qauman illa bidzambin. Allah tidak mengazab satu kaum kecuali mereka buat dosa. Mereka buat masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka dosa Fir'aun itu 2, kadzdzaba wa asa. Ini seperti dosa iblis. Iblis kenapa dilaknat oleh Allah? Aba wastakbara. Itu 2 dosanya. Maka Allah mengatakan jangan jadi seperti iblis. Kenapa? Aba wastakbara. Dia itu tidak mau mendengar perintah Allah. Itu baru 1 kali tidak mendengar. Kalau sudah berkali-kali tidak mendengar, artinya lebih parah dari iblis lagi. Ya. Katanya tahu temayang oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dipanggil lagi oleh Allah untuk bayar zakat, bayarlah zakat, aqimis salah wa atu zakat. Kita tidak mau mendengar, Pak. Artinya apa? Lebih parah dari iblis lagi.
Iblis baru satu kali saja dia tidak mendengar. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, usjud li Adam. Sujudlah kepada Adam. Itu pun sujud bukan meletakkan kepala di tanah, tidak. Tetapi apa? Tawadhu'lah kamu terhadap Adam. Kenapa? Karena Adam sudah saya berikan kelebihan kepada dia. Tetapi dia tidak mau. Aba wastakbara. Istakbara ini mohon dipuji, minta dipuji. Lu kau orang hebat ya Allah. Panina leganya. Lu kau orang hebat, orang ahli ibadah. Masa saya sujud, saya patuh, saya tawaduk sama Adam? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau Fir'aun itu dua juga. Kadzdzaba wa asa. Kadzdzaba dia tidak percaya, bukan sekali dua kali tapi hampir berkali-kali dia tidak percaya. Wa asa dia juga berbuat maksiat. Ya, jadi sudah kadzdzaba wa asa lagi. Jadi beji lagi Fir'aun ya. Maka jangan ada lagi lahirlah Fir'aun yang sama seperti Fir'aun dulu. Ini sama seperti di dalam tafsir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah salah seorang penafsir sufi. Ketika beliau menafsirkan Ya'juj Ma'juj, beliau mengatakan itu sebuah kalimat ilusi, kata beliau. Artinya apa? Ya'juj Ma'juj bukan seperti Ya'juj Ma'juj fisik, tidak. Tetapi ada Ya'juj Ma'juj yang sudah muncul sekarang ini seperti Ya'juj Ma'juj itu, yang menghancurkan. Setelah diturunkan Al-Quran, dia taati Al-Quran, dia rubah Al-Quran, dia rubah hukum lagi. Kata beliau, Ibnu Arabi, tidak jauh beda dengan Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan di dalam Al-Quran. Fir'aun bin Najib. Fir'aun itu kata beliau, barang siapa manittasafa, barang siapa ada sifat-sifat Fir'aun sama dia, maka dia juga Fir'aun. Ya pegah roh Tuhan, ya pegah bino, maka tidak jauh beda dia dengan Fir'aun. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut. Summa adbara yas'a. Ini ada dua tafsiran ini. Adbara ini berasal dari kalimat dabara. Dabara itu dubur. Dubur itu di belakang artinya. Adbara membelakangi. Membelakangi itu ada dua makna. Ada makna majazi, ada makna hakiki. Yang pertama makna hakiki dulu, makna sebenarnya. Ketika Fir'aun laknatullah melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular, adbara, dia berpaling. Ini bukti dia mengakui kalau itu ular betulan. Kalau itu bukan ular betulan, dia tidak akan adbara. Adbara artinya dia hariban. Maka dalam tafsir Al-Wasit dikatakan hariban minal hayyah, dia lari dari ular itu. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, karena Fir'aun melihat tongkat menjadi ular itu dua kali. Yang pertama ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun pertama. Yang kedua ketika seluruh penduduk Mesir itu berkumpul semuanya melihat kehebatan Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya, tongkat menjadi ular. Itu yang kedua kali Fir'aun melihat tongkat menjadi ular. Bahkan di dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan ketika mulut ular itu dibuka, maka rahang yang bawah itu di tanah, rahang yang di atas itu di atas istana Fir'aun. Begitu besarnya ularnya. Bahkan dalam tafsir Al-Baydawi itu masyarakat waktu itu banyak yang terkejut dan pingsan dan bahkan meninggal dunia gara-gara melihat ular itu. Tapi Fir'aun tidak yakin juga kalau itu mukjizat. Itu belum dimakan lagi, Pak. Ular-ular kecil itu belum dimakan lagi, tapi tidak menjadi pelajaran juga bagi Fir'aun laknatullah. Setelah ular kecil itu dimakan lagi oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun juga tidak percaya. Padahal penyihirnya sudah mengatakan begini. Ini bukti kalau penyihir dengan Nabi Musa alaihissalam tidak ada kerjasama. Mana bukti tidak ada kerjasama? Penyihir Fir'aun itu dalam satu tafsir sampai 7.000 penyihir. Penyihir Fir'aun dia minta upah kepada Fir'aun laknatullah. Kalau kami menang bagaimana? Dijawab oleh Fir'aun laknatullah, kalian akan dapatkan apa yang kalian inginkan. Akhirnya mereka menjadikan tali-tali itu menjadi ular. Nabi Musa takutnya luar biasa. Nabi Musa lupa kalau tongkatnya bisa menjadi ular. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alqiha ya Musa. Coba lemparkan tongkatmu. Baru teringat kembali, oh iya juga, tongkat saya bisa menjadi ular. Ketika ular-ular yang kecil itu dimakan, maka semuanya sujadan, mereka sujud semuanya dan patuh kepada Nabi Musa, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kalau tongkat Nabi Musa itu yang berubah menjadi ular itu bukan sihir, tetapi memang betul-betul ular. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya Fir'aun mengatakan begini, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Itu Nabi Musa itu guru sihir kalian rupanya ya. Guru sihir katanya ini. Aneh patihnya, Pak. Itu guru sihir kalian.
Saya akan memudaratkan kalian kalau kalian mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Apa kata penyihir Fir'aun? La taira. Kami tidak takut. Kami tidak takut engkau potong tangan kami, potong kaki kami. Kami tidak takut. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun juga tidak percaya dan beriman. Ini yang dimaksudkan dengan thumma adbara. Adbara itu ya tafsir yang pertama. Fir'aun laknatullah dia memalingkan diri dari ular. Dia takut sekali. Satu. Adbara yang kedua itu makna majas. Arti makna majas bukan makna sebenarnya. Dia berpaling artinya apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin pada Allah. Maka banyak orang yang sudah dinampakkan musibah-musibah di depan dia, dia selamat, Pak. Tapi hana yakin, Pak. Hana yakin loh, Pak. Kaijo tsunami hana yakin ji. Ijo hana yakin ji. Ijo gempa hana yakin ji. Hana berubah ya, Pak. Tidak berubah. Artinya apa? Itulah seperti Fir'aun laknatullah. Dinampakkan ini, dinampakkan itu, tidak berubah sedikit pun, tidak ada berubah. Pekatun hana berubah. Nyo hana temayang lagi, hana berubah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yas'a. Ini yas'a ini apa? Thumma atbara yas'a. Jadi yas'a itu artinya dia tetap terus berbuat maksiat. Ini kalimat present namanya. Kalimat present adalah sebuah kalimat istiqbal ya. Makna istiqbal, sekarang dan akan datang. Present ini kalau di dalam bahasa Arab itu namanya fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari tugasnya apa? Sekarang dan akan datang. Ya, ini makna fi'lul mudhari. Artinya ketika kejadian itu dia berbuat maksiat, setelah itu dia terus berbuat maksiat. Ya, ini makna yas'a di sini. Lebih-lebih lagi, ya ini. Fahasyara fanada. Dia mengumpulkan seluruh masyarakatnya. Dan apa kata-kata dia? Fanada. Fa ini adalah fa'lil isy'ar. Dia ingin membuktikan kepada orang lain kalau dia adalah Tuhan. Dia ingin mensyiarkan, maka fa ini fa isy'ar. Isy'ar itu apa? Mensyiarkan. Ingin menampakkan kepada orang lain kalau dia yang bisa mengatur Mesir. Dialah yang mengatur Sungai Nil. Ya, bahkan di dalam ayat lain dia katakan begini. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Ini Sungai Nil ini mengalir atas perintahku. Kalau saya perintahkan maka dia akan mengalir. Kalau tidak dia akan berhenti. Maksud Fir'aun, kalau Sungai Nil ditutup, maka akses negara yang melalui Sungai Nil itu tidak bisa berbuat apa-apa. Negara apa itu? Negara Sudan. Itu di bawah Mesir, Ethiopia dan Cape Town. Tiga negara ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau Sungai Nil ditutup oleh Fir'aun. Maka Fir'aun mengatakan, saya yang mengatur Sungai Nil. Tetapi ini artinya apa? Diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bagaimana? Sungai Nil itu dirubah warnanya menjadi darah oleh Allah. Waddam mufassalat. Jadi ada darah yang berubah menjadi darah selama 7 hari. Kejadian ini dimulai di hari Sabtu dan berakhir di hari Sabtu. Ketika ada Sungai Nil itu berubah menjadi darah, maka masyarakat semua mendatangi Fir'aun laknatullah. Apa kata masyarakat? Ya Fir'aun, kamu kan Tuhan. Yang mengatur Sungai Nil kan kamu. Kami mohon kepadamu, tolong air Sungai Nil dirubah menjadi seperti semula. Apa kata Fir'aun? Saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Yang bisa ini cuma Tuhannya Musa. Dia tahu sebenarnya. Lam hati depu roh itu punya. Yang bisa merubah air ini adalah Tuhannya Musa. Kalau demikian kita datang menghadap Musa. Akhirnya mereka Fir'aun bersama masyarakatnya menghadap Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun laknatullah? Itu semua diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kamu bisa merubah Sungai Nil ini menjadi seperti semula, maka kami akan mengikutimu. Dan Bani Israel semuanya itu akan ikut kepadamu. Ambil Bani Israel itu. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu. Sehingga Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Air Sungai Nil yang tadi itu merah, darah menjadi seperti biasa. Kemudian apa kata Fir'aun? Sihirnya. Ini sihir. Dia tidak percaya juga ini sihirnya, nembak sihir. Lagi katanya kagejuk bencana apa? Oh nyo alamnya nembak. Hana rebu dengan Allah ka bengeh Pak. Oh nyo biasanya itu bang bak kai Pak. Tinggal binala ya Allah nak maalun tua mita algelantu lombanya. Oh nyo gara-gara drone, gara-garanya ni Pak. Hana tinggal ke maksiat ni, hana tinggal bacut dan tinggal Pak. Fir'aun membacut dan tinggal kanyan Pak. Artinya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejadian aneh itu banyak terjadi hari Sabtu dan banyak hilang di hari Sabtu. Makanya hari kebesaran Yahudi itu, Bani Israel adalah hari Sabtu. Ya.
Ini mereka hari Sabtu libur libur. Kenapa? Karena mereka mengenang apanya? Ada beberapa kejadian-kejadian terjadi hari Sabtu, dan hari Sabtu juga diangkat kejadian itu. Satu, ini keyakinan mereka. Ini artinya apa? Pada keyakinan Yahudi. Kemudian yang kedua, mereka itu berkeyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala, memang betul dalam Taurat disebutkan demikian. Allah menciptakan langit dan bumi dimulai dengan hari Ahad. Ahad itu wahid satu. Hari Sabtu, kedua, ketiga sampai hari Jumat. Hari Sabtu Allah beristirahat katanya. Maka kami juga beristirahat pada hari Sabtu. Ya, maka hari Sabtu mereka beribadah, orang Sabtu. Orang Sabtu ibadah. Nasrani begitu juga. Nasrani berkeyakinan kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi pada hari Ahad. Makanya ketika itu mereka menghormati. Ketika Allah menciptakan hari Ahad, maka mereka hari Ahad beribadah. Ibadah orang Ahad ni. Jadi waktu orang Ahad cijak pak Cina-Cina berdoa pinai buka mai. Artinya apa itu? Datanya hom menjak ibadah. Ya. Pajan buka untuk ambil lohon tu. Yang bengah tu putih midai mai. Ya. Terus katanya dua-dua orang dapat je mai. Sabtu Ahad ni. Datanya pekan nengku Sabtu Ahad nengku. Sabtu Ahad orang libur si paknya. Yahudi libur Sabtu, tidak gabung dua-dua. Yahudi Sabtu, Nasrani orang Ahad. Waktu katanya libur orang Jumat, kan orang Jumat libur pak. Tidak kita manfaatkan waktu hari Jumat untuk beribadah. Ya. Bahkan ketika mau azan pun mentang mekat pak kedai lembah. Kiban katanya memang. Orang Yahudi dihormati hari ibadahnya. Orang Nasrani dihormati hari ibadahnya. Bahkan katanya orang ibadah orang yang hendak hormati pak. Ya katanya baru jengkut. Ya. Hai apakah nama jak kedai ulah orang Jumat? Hanya jak orang Jumat. Jumat nak jak. Jumat hanya jak cik. Ka Jumat nak jak kedai hana jak. Waktu katanya pekan hana jak ulah untuk menghormati hanjutnya. Hame jak orang Jumat ni. Waktu jak Jumat no hana jak cik ke pak. Temai yang Jumat hana jak dengku. Hana jak cik. Menyo kedai hana jak kena bek jak cik mak. Makanya hana jak Jumat ke mak. Ya. Kan lucu urang danyo pak. Maka hari kita ini sudah menggabungkan semuanya hari yang Nasrani dengan Yahudi dah gabung mandu batai istirahat ajak kena ajak kiri kok beribadah ya, mereka punya alasan ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fahasyara fanada. Jadi Fir'aun kan ada dua. Kita jangan nanti menganggapnya Fir'aun yang halim. Nabi Musa hidup pada dua Fir'aun. Jadi yang pertama itu adalah Fir'aun Ramses II. 90 tahun sudah meninggal. Makanya usia Nabi Musa kan 120 tahun. Mustahil kalau Nabi Musa Fir'aun yang tenggelam adalah Ramses II, mustahil. Kenapa? Usia Nabi Musa 120 tahun. Waktu Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun Ramses II, dia masih kecil, masih bayi. Sedangkan Fir'aun itu kan sudah jadi raja dia. Jadi makanya kalau 90 tahun umur Nabi Musa pun sudah bertambah, tak mungkin lah. Makanya Nabi Musa hidup dengan dua Fir'aun. Fir'aun yang kedua Ramses II. Fir'aun yang kedua yang tenggelam itu adalah anaknya Ramses II yang ke-13. Ya, dua Fir'aun. Satu yang membesarkan dia dan satu yang tenggelam bersama Bani Israel dan suku Kipti yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Fir'aun yang pertama, dia juga mengatakan saya adalah Tuhan kalian. Fir'aun yang kedua, anak Ramses yang ke-13, dia mengatakan juga saya adalah Tuhan kalian. Perhatikan kata-katanya. Fahasyara fanada. Rupanya kejadian ini Fir'aun yang pertama sudah pernah mengumpulkan juga seluruh masyarakat itu. Apa kata dia? Fanada. Ini fa'lil isy'ar. Isy'ar itu artinya apa? Memberikan syiar kalau dia adalah Tuhan. Apa kata dia? Faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Ini ucapan siapa ini? Ini ucapan Ramses II. Ya. 40 tahun setelah Ramses II mengucapkan ini, diucapkan lagi oleh anaknya sekali lagi. Anaknya yang ke-13. Apa ucapan anaknya? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak ada Tuhan Musa itu. Yang ada adalah saya sebagai Tuhan. Kejadian ini jaraknya, kata Imam Jalalain, 40 tahun. Ucapan ayahnya yang mengatakan diri dia Tuhan, ucapan anaknya mengatakan saya tidak ada Tuhan di atas saya. Sayalah yang paling tinggi. Kemudian dia mengatakan lagi di dalam ayat lain, ya hama nubnili sarhan la'alli attali'a ila ilahi Musa. Ini adalah anak Ramses II yang ke-13. Wahai Haman, tolong bangunkan bangunan yang tinggi sekali. Saya mau naik ke bangunan itu. Saya mau lihat Tuhan Musa. Katanya di langit Tuhan dia. Ya, saya mau naik ke atas. Jadi makanya jarak anak dengan ayah ini ucapannya itu 40 tahun lamanya.
Ini sama seperti jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua, kan 40 tahun juga. Tapi bedanya apa? Kalau jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua 40 tahun, itu 40 tahunnya dalam perhitungan Allah. Artinya tambah 1000 lah. Jadi kalau 40 tahun, 40.000 tahun lamanya. Artinya apa? Minimal seseorang itu berada di alam barzakh itu 40.000 tahun lamanya. Ya. Nyo katanya dunia 60 tahun kata pekah hebat kan. Ulun 60 tahun, padahal kan sebentar saja itu 60 tahun. Oh, dah pekah 70 tahun kan sebentar saja 70 tahun itu. Kalau dibandingkan dengan di alam barzakh 40.000 tahun lamanya. Ya. Kan waktu yang panjang sekali, waktu yang lama sekali. Nabi Adam belum dibangkitkan lagi, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Mereka masih berada di alam barzakh. Belum model-model katanya, ya, Pak. Artinya apa? Waktu itu di alam barzakh itu lama sekali, lama sekali. Ya, ini kita kembali kemari. Jadi artinya ayah ngenaneknya sama, ya, Pak. Ayah nganek sama. Maka ada istilah begini. Apa itu? Buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Kalau seorang ayah begini, maka anak begitu juga. Pekan hanai pernah tepu. Tapi ada juga buah yang jiodan dengan bak kai pepo lehoi pepo. Ayahnya seorang yang pembuat maksiat, anaknya itu seorang urung yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada juga. Ya, artinya buahnya memang jauh sekali dari pohonnya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ucapan Fir'aun ini gara-gara ucapan inilah, bukan ini saja sebenarnya. Ada beberapa yang dilakukan oleh Fir'aun yang membuat Allah murka. Jadi artinya Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Rabbun di sini itu diartikan mengatur. Saya mengatur kalian, saya mengatur rezeki kalian, saya yang membuat ini. Kalau kalian tidak begini, maka kalian tidak bisa dapat rezeki dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan begini, man ista'badat dunia, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tuannya, maka dia siap-siap akan menjadi budak bagi dunia itu. Barang siapa yang menjadikan duit itu sebagai tuannya, siap-siap duit itu akan memperbudak dirinya. Yang pengahliduan mendumba. Ya, dia sudah masuk ke dalam sistem. Ya. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh tuannya, apapun yang dilakukan oleh dunia, dia patuh. Oh, get. Ya. Jadi makanya jadikanlah Allah itu sebagai ilah. Jadi maka kita akan menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah patuh. Nyo ne pegat bino, lonjok rezeki, lonjoknya, get ya Allah, lun patuh ya Allah. Kan konsepnya sebenarnya kan cuma dua saja. Tsumma nabtalihi. Kemudian manusia itu tidak ada lain kecuali diuji. Di dunianya ujian ya, bahana lah Pak. Bukan untuk bersenang-senang. Untuk apa senang-senang kalau 60 tahun saja? Untuk apa senang-senang kalau 70 tahun saja? Untuk apa senang-senang kalau 80 tahun saja? Bukan senang-senang namanya itu, Pak. Ya, Pak. Ulun kayu dah 80 tahun senang-senangnya, bukan senang-senang namanya. Yang namanya senang-senang itu keabadian, Pak. Abadi itu baru senang-senang namanya. Ya. Artinya Pak, ini ujian saja di sini, Pak. Di sini ujian. Setelah ujian beres, ujian bagaimana? Maka Imam Jalalain dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Al-ibtila bil amri wan nahi. Ujian itu cuma dua. Perintah dan larangan. Kamu jalankan perintah, kamu tinggalkan larangan. Itu saja. Ya, Pak. Waktu kita ajak Allah ridahan lagi. Hana ridha baik dak puput. Allah ridahan dak kalian maksiat, hana ridha baik dak puput. Allah ridahan dak baju harum, hana ridha baik dak puput. Allah ridahan tadzalimi, hana ridha baik dak puput. Allah ridha kalau kita berbuat ini. Allah ridha kalau kita berbuat ini. Allah ridha kalau kita bangun tahajud. Allah ridha kalau kita baca Al-Quran. Dah puput. Orang ini yang paling bahagia hidup di dunia, kata Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Yang paling bahagia itu, ya, kan yang di dunia paling hana, Pak. Yang di dunia itu cuma 60 tahun saja, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dia bahagia. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Pada hakikatnya orang yang bahagia itu yang menjalankan perintahku dan meninggalkan apa yang aku larang. Dia bahagia bukan di dunia saja. Dia ketika sakaratul maut dia bahagia, ketika di alam barzakh dia bahagia, ketika di padang mahsyar dia bahagia, ketika nanti dimasukkan ke dalam surga, tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Waktu itu dia sangat bahagia sekali. Kenapa? Khalidina fiha abada. Dia akan kekal selama-lamanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya, ini kan ada dua kalimat. Oh, sebelum ini ada yang tinggal ini. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya. Jadi akhadha ini maknanya mengambil. Kalimat mengambil itu juga digunakan oleh Allah, saya mengazab.
Jadi artinya apa? Diambil Fir'aun itu, sama seperti begini. Kita ada pohon mangga. Jadi di pohon mangga itu tumbuh benalu, Pak. Itu benalu ya. Artinya apa? Kalau kita biarkan begitu saja, pohon mangga ini akan dimakan oleh benalu itu, ya, parasit itu. Bagaimana caranya? Fa'akhadha, kita ambil benalu itu, kita musnahkan benalu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan yang lain. Untuk apa Allah menenggelamkan Fir'aun dan orang-orang pembangkang yang lain? Untuk menyelamatkan yang lain, ya. Untuk menyelamatkan yang lain. Maka nanti kalau kita melihat hukum Islam kok ngeri sekali. Pencuri potong tangan. Untuk apa potong tangan? Menyelamatkan orang lain. Orang berzina dirajam untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Ya. Saya pernah berdebat dengan, berdebat semaji Pak. Ya, artinya apa? Dialog lah, dialog. Jadi urung Papua, urung Kristen Papua. Beliau ini seorang penginjil ya. Apa kata beliau? Saya tidak senang sama Al-Quran. Lu tanya di mana tidak senangnya? Masa Al-Quran itu mengatakan kalau kita membunuh orang lain, kita akan dibunuh, dikisas. Kalau kita mencuri, maka kita akan dipotong tangan. Kalau kita berzina, maka kita akan dirajam. Sebelumnya saya tanya sama dia, apakah saudara memahami Injil? Di dalam Injil, dulu ada hukum potong tangan, tapi sudah dihilangkan dalam Injil. Di dalam Injil ada hukum rajam, sekarang sudah dihilangkan. Coba saudara telusuri, kalau saudara tidak percaya, ada hukum potong tangan. Kalau saudara tidak percaya juga, saudara coba cek di dalam perjanjian lama. Mereka masih pegang perjanjian lama. Perjanjian lama itulah Taurat yang sudah diotak-atik. Di dalam perjanjian lama ada hukum potong tangan. Satu, ada hukum rajam. Tetapi karena mereka itu tidak mau potong tangan dan tidak mau dirajam, maka dikeluarkan hukumnya dari situ. Satu, yang pertama. Yang kedua, Islam itu melakukan potong tangan untuk menyelamatkan orang lain. Islam itu mengkisas orang lain untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Dengan mengkisas satu orang sudah menyelamatkan ribuan bahkan puluhan ribu orang lain. Saya kasih tahu sama beliau, saudara, kalau saudara membunuh orang lain, karena alasan beliau begini, kalau saya contoh, saya membunuh orang lain, apa hubungannya saya dikisas? Saya kan berhubungan dengan orang itu. Saya tinggal minta maaf saja sama Tuhan saya. Di dalam agama kami minta maaf kepada Tuhan, maka diampuni dosa kami. Tapi saya bilang begini, tapi saudara besok pasti membunuh lagi. Iya, dia katakan iya. Besoknya pasti membunuh lagi. Maka supaya tidak menyelamatkan orang lain, maka saudara dibunuh. Kenapa? Dengan saudara dibunuh satu orang bisa menyelamatkan ratusan, ribuan orang lain. Saudara sekarang condong kemana? Al-Quran atau Injil? Nampaknya Al-Quran ya, kata dia. Ya. Saya kalau demikian lebih condong kepada Al-Quran. Coba saudara pikir-pikir dulu. Ya. Artinya apa? Saya tidak mempengaruhi ini saudara, tidak. Tetapi kita ngomong real. Artinya apa? Al-Quran itu demi kemaslahatan saudara sendiri. Kalau saudara masuk Islam, demi saudara sendiri. Diwajibkan salat untuk saudara sendiri. Saudara tidak salat, itunya kepada saudara sendiri. Tidak ada hubungan dengan saya. Untuk apa saya salat saudara? Untuk apa saya ibadah saudara? Untuk apa Allah ibadah saudara? Allah nggak perlu ibadah saudara. Kalau saudara beribadah itu untuk saudara sendiri. Ya, baru diimim. Besok kita ketemu lagi. Boleh ketemu lagi kapan saja boleh. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ini namanya fa'akhadahullahu nakalal akhirah. Nakalan ini digunakan oleh Allah sebagai ukubah. Ukubah itu apa? Sanksi. Jadi makanya seperti benalu tadi kan. Benalu tadi kita ambil benalu. Kalau orang lain melihat, oh mah gathada lagonya enggak deguan. Gathada apa? Kenapa dia potong pohon-pohon kayu itu? Kenapa dia potong benalu itu? Kan sayang dia. Betul sayang kita pohon, tetapi lebih sayang lagi kepada yang lain. Betul orang itu dipotong tangan. Kenapa? Kita lebih sayang lagi kepada orang lain. Yang menyuhana di kohjaro tinggal culam tengok. Hana itu apa namanya? Patah penjara, tinggal hidup di penjara. Culam tengok. Coba potong tangan. Orang sudah berpikir, Pak. Itu mikir rumahnya. Itu mikirnya loncok lagi koh lo jaro. Cok lagi koh lagi, Pak. Kabeh. Terakhirnya apa? Yunfau minal ardi. Dibunuh saja dia. Akhirnya orang itu dia apa namanya? Ketika dia ingin melakukan maksiat, dia pikir-pikir dua kali. Tapi kalau seandainya paling-paling dah mau penjara, ingat dia menculam, paling-paling dah mau penjara, lebih mengat penjara daripada luar. Penjara nak kata, nak makanan lengkap menumbat, wate makanan pijih, nangkut silam, nanya macam-macam, lebih mengat penjara. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nakalal akhirata wal ula. Ya. Apa itu makna akhirah wal ula? Artinya dua-dua Ramses ini, Ramses II dan anaknya yang ke-13, dua-dua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirah, makna akhirah apa? Bukan akhirat, jangan salah. Akhirat ini akhirat yang terakhir. Siapa yang terakhir? Itulah anak Ramses II ke-13. Wal ula ayahnya Ramses II.
Ayah ngenana dua-dua gejo azab oleh Allah. Anaknya diberikan azab oleh Allah dengan ditenggelamkan bersama pembangkang-pembangkang Nabi Musa alaihissalam. Berapa jumlahnya? Kalau versi tafsir Al-Baydawi jumlahnya miliun. Miliun itu 1 juta. Berapa jumlah Bani Israel yang melewati sungai laut itu ketika dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Jumlahnya 600.000. Artinya hampir setengah lebih lah. Tetapi bedanya apa? Mereka jumlahnya 1 juta dengan pasukan lengkap, senjata lengkap, yang siap membunuh Bani Israel, siap membunuh Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah mengatakan begini, famakaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menyusun strategi sedemikian rupa untuk membunuh Nabi Musa, membunuhnya, tapi tidak bisa, kata Allah. Allah punya strategi sendiri. Makanya kita tidak perlu takut pada strategi orang lain. Hana perleyo dia, mati cuma sekali, ya, artinya apa? Mereka buat strategi begini, bagaimana kita, bagaimana ini? Kita berdoa sama Allah. Allah punya strategi sendiri. Nah, mungkin Allah membiarkan orang yang patuh dan taat pada Allah oleh orang lain, tak mungkin. Kita bisa melihat dalam hadis qudsi. Allah mengatakan begini, kalau ada seseorang itu macam-macam dengan waliku, kata Allah, saya habiskan semuanya, kata Allah. Ya, ini sudah dibuktikan oleh Allah dalam surah Yasin. Bagaimana seorang pemuda yang dipanggil dengan Ashabur Rassi, padahal pemuda biasa. Kita bisa juga menjadi wali seperti ini. Dia pemuda biasa. Dia dulunya pembuat patung. Selama puluhan tahun dia buat patung. Tetapi dia bertobat kepada Allah. Dan dia berani mendakwahi raja. Apa kata dia kepada raja? Hai pakan ran hana dengarnya, dengar urung berdakwahnya. Apakah hana dengar yang dikirim oleh Nabi Isa alaihissalam ini? Dia akan mengajak kepada kebaikan. Raja bertanya kepada dia, kamu siapa kamu? Kamu dulu pembuat patung kamu. Kamu masyarakatku kamu. Kamu mendakwahi saya. Akhirnya apa? Pemuda tadi dalam beberapa riwayat itu ada diambil besi dan ini dicolok di duburnya. Satu riwayat lagi itu dia diikat sehingga disiksa dan dimasukkan ke dalam sumur. Ketika itu Allah murka sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yasin? Saya tidak biarkan wali saya begitu, kata Allah. Saya tidak mau turunkan seluruh malaikat untuk membantu dia, tapi cukup dengan teriakan Jibril saja. Ya, illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Hancur semuanya. Ya. Maka hana perleo ni, hana perleo. Kita misi kita dua saja, jalankan perintah, tinggalkan larangan, itu saja. Ya. Lain hana perleo tutah ada nyawa. Hana perleo tutah. Nyoki ban tutah 1 kilo ngiba. Nyoki ban nyola hana perleo tutah ada nyawa. Seorang yang patuh dan taat kepada Allah sudah dipersiapkan oleh Allah. Kamu tenang saja. Yang jelas kamu patuh dan taat kepadaku. Tapi kalau kita tidak patuh dan taat pada Allah, siap-siap saja Pak. Dang buka ya. Maka ketika Allah mengatakan, apakah siap kamu? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Sanggup kamu kalau saya datangkan azab saya di tengah malam, kamu sedang tidur, banjir tiba-tiba, gempa tiba-tiba, dan kamu mati waktu itu? Tak ada yang bisa menyelamatkan kamu, kata Allah. Maka Allah katakan, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Kalau tiba-tiba saya datangkan azab di waktu duha. Waktu duha itulah waktu pas tsunami kemarin. Kira-kira jam 8, jam 9. Kalau azabku datang waktu jam 8 dan jam 9, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu merasa aman dan bisa lari dari azabku? Tidak bisa, kata Allah. Kalau sudah saya tetapkan kamu mati pada waktu itu, kamu mati. Kalau saya indikan selamat, maka selamat kamu. Jadi artinya kita mendung Allah ni, Pak. Tawakal ba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aman udah, Pak. Ya. Nyo ketika tahu dia berkatanya sudah tidak menjalankan perintah, kita jalankan larangan. Kita tawakal lagi sama orang lain. Tawakal sama orang lain begini, umatku menyokan do nabi hudib lu nengku. Hai nak tolong pekerjakan lu di sini. Menyokahna bekahana rezeki lu. Nyo ya mitabu tabohnya lu. Nyo hana na jo do hanam demi tepu lu. Lu nyo hana na pekerjakan lu hana pe tepu lu ronyo lu. Ya. Sudah tidak patuh kepada Allah, dia jalankan maksiat dan dia tawakal juga kepada orang lain. Ya. Dia tak tahu kalau orang yang tawakal itu sama juga seperti dia. Ya. Sama juga seperti dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan nakalal akhirati wal ula. Jadi akhirah wal ula, ucapan anaknya yang kedua dan ucapan orang tuanya yang pertama. Jadi artinya apa? Gara-gara dua ucapan ini, maka kita tidak boleh begini, Pak. Kalau bukan saya, maka ini tidak begini. Kalau bukan saya, maka ini. Maka itu ada sifat-sifat Fir'aun di situ, Pak. Ya, nanti Fir'aun di sini. Fir'aun mengatakan kalau tidak begini, maka tidak akan terjadi begini. Kalau saya tutup sungai ini, maka kalian akan mati semuanya. Ya. Maka semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Apapun bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah fungsi tawakal.
Makanya kemana saja kita pergi tawakal pada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditolong oleh Allah setelah beliau mengucapkan doa tawakal ini, ya, maka pertolongan Allah itu datangnya di waktu-waktu santing, waktu-waktunya Allah ingin melihat kita teringat enggak kepada Allah. Karena sebelum, kalau enggak diuji, seorang itu jarang teringat kepada Allah, jarang teringat kepada Allah. Bahkan ketika dia rumah terbakar atau bagaimanapun, nya nak teringat lagi ke Allah, Pak. Barang kata juga hendak tinggal lagi Allah, maka disitulah sebenarnya pertolongan Allah itu datang. Nabi Ibrahim alaihissalam, api kan sudah membesar, api sudah membesar, tapi beliau tenang saja, Pak, tenang saja. Ini kita panen nak DBI ini, Pak. Apu itu lah apu, Pak, kan DBI ini, atau pangkan di tinane, Pak. Tapi Nabi Ibrahim tidak, Pak. Nabi Ibrahim santai saja, Pak. Ketika itu datang para malaikat, yang gabung malaikat, Pak, jak kena terus kena dalam kedi. Hai Ibrahim, katanya, Pak. Wahai Ibrahim, kamu iakan saja, saya habiskan semua mereka itu. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, kalian datang kemari itu inisiatif sendiri atau dikirim oleh Allah? Kami inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri, saya tidak butuh kepada kalian. Kalian makhluk juga sama seperti saya. Ya. Katanya waktu rumah tutup, anak-anak banyak ada benar. Ini tolong, ini tiram dia. Cok iya kuat tiram, mereka hanji tiram. Tapi saking gabung udah nyoba. Hai nak tolong tiram dia, apa tiram? Dia berpulungnya, dia berpulungnya. Hai dia pencuri, Pak. Berpulung je berang tanya, dia balik-balik ya, Pak. Jadi dia akan gabung dia, Pak, gabung. Hai nak tolong angkat di villa. Bukan pencuri kapal dah yang ke. Hai mau tolong berpulung-pulung je. Waktu habis penanya, habis pada kebakaran, ho mau tolong, ho nyala pada ke pencuri ya, Pak. Inilah orang yang enggak tawakal namanya, Pak. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan apa? Saya tidak butuh kepada kalian. Saya butuh kepada Allah yang menciptakan saya. Maka keluar kata-kata dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika itulah datang pertolongan Allah. Jadi makanya katanya, ketika permulaan itu bacalah bismillahirrahmanirrahim dan tawakallah kepada Allah. Setelah hasilnya selesai juga tawakal juga kepada Allah. Lun kalau berusaha ya Allah. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Saya bertawakal, apapun yang kau lakukan saya terima ya Allah. Ya nama. Radiyatan mardiyah. Saya terima ya Allah. Saya ridha ya Allah. Ya, Pak. Saya ridha apapun keputusanmu ya Allah. Disitulah pertolongan Allah datang, Pak. Jadi bukan pertama saja atau kita waktu aman kita berdoa, Pak. Ketika aman hanya teringat lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika tidak aman itulah Allah akan melihat apakah dia teringat atau tidak kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah datang pertolongan Allah. Apa kata Allah? Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu. Kamu sifat kamu panas. Kan makhluk Allah, Pak. Puya ke api makhluk Allah. Puya ke jin makhluk Allah. Puya ke malaikat kan makhluk Allah, Pak. Apa takut sama iblis, Pak? Iblis kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita kan berdoa sama yang menciptakan dia, Pak. Untuk apa takut sama dia? Untuk apa takut sama penyakit? Takutlah sama yang memberikan penyakit itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan makin le gejuk penyakit kita, makin ingat ke Allah. Jadi kan makin gejuk penyakit, makin hana tajih li, makin tutah ibadah, makin jauh, dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini terakhir ya. Untuk apa contoh seperti itu, Pak? Untuk apa contoh begitu? Apakah Allah benci kepada Fir'aun? Allah hanya benci ke Fir'aun, Pak. Allah sayang ke Fir'aun. Ya, kita buktikan sekarang. Kalau Allah sayang kepada Fir'aun, hanya benci Allah. Pulang katanya, Pak. Katanya yang ibadah, tajak sembahyang, kita interaksi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Ke Fir'aun mentah Allah sayang pulang ke katanya, Pak. Cuma kita saja yang mindset kita berbeda. Oh, Allah hanya sayang lagi gelun. Allah cukup sayang ke Fir'aun, Pak. Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, tidak perlu dikirim Nabi Musa. Itu Mesir cukup diguling saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sayang kepada Fir'aun, diberikan beberapa tahap-tahapan. Dikirim Nabi Musa. Ketika dikirim Nabi Musa, pesan Allah kepada Nabi Musa, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu dakwahi dia secara baik-baik, ya, dakwahi baik-baik. Ya, nampak. Yang dia apa ni nak dakwah baik-baik ya, baik. Artinya menyohana dengar dam tepuk le juga. Hanya dengar hanangan le ni. Gimana, Pak? Ini disuruh dakwah baik-baik. Fir'aun disuruh dakwah baik-baik. Kamu dakwahi dia baik-baik. Sudah, nak mau dengar juga. Nampakkan kalau tongkatmu bisa menjadi ular. Nak mau juga. Nampakkan kalau tanganmu bisa mengeluarkan cahaya yang tidak bisa dikeluarkan oleh penyihir-penyihir lain. Tak bisa tak ini juga nih, Pak. Kamu kasih contoh yang lain lagi, hijau yang lain, Pak. Lautan terbelah menjadi dua. Tidak juga. Kemudian apa? At-tufan. Tufan itu air bah. Tak percaya juga dia. Akhirnya apa? Oh, manyo penyakit kata Allah. Nyo kakennya. Bukan berarti Allah tidak sayang. Ini bukti Allah sayang kepada Fir'aun. Sebelumnya diberikan ini, diberikan ini. Begitu juga kaum Ad.
Allah bukan tidak sayang kepada kaum Ad, kepada kaum Samud. Otak kaum Ad, kaum Samud cerdasnya luar biasa, Pak. Cerdasnya luar biasa. Bani Israel cerdasnya luar biasa. Diberikan petunjuk lagi oleh Allah, tidak mau dengar. Diberikan lagi, tidak mau dengar. Akhirnya apa? Maka mereka itu diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya sudah berdoa dalam tembayangan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami seperti Yahudi dan Nasrani, ya Allah. Ya Allah. Ghairil maghdub. Maghdub itu apa? Kamu marah sama mereka, dulu engkau puji mereka, ya Allah. Kami nak mau seperti mereka, ya Allah. Ini akibat apa? Kesalahan Bani Israel itu sendiri, Pak. Waladdallin. Dan jangan jadikan kami seperti orang-orang sesat, orang Nasrani, Pak. Kenapa sesat? Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jangan jadikan kami seperti dua orang itu. Yang katanya hanang Yahudi dan mengang Nasrani bida mengang Pak. Ai jipo watak-watak Yahudi dengan Nasrani nama katanya, Pak. Ya, jadi adi menganjut dalam surah At-Taubah dikatakan apa? Fa izas tajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani mengajak kamu berdagang, berdaganglah bersama mereka. Tapi dengan satu misi kata Allah, hatta yasma' kalam Allah. Hatta ini maknanya lil ghayah namanya, Pak. Lil ghayah artinya apa? Boleh kamu berdagang, tapi bawa misi. Misi apa? Dakwahi dia, baik-baik dakwahi. Cara dakwah bagaimana? Dakwah itu kan ada dua, Pak. Bisa dakwah bil lisan, satu. Kemudian yang kedua dakwah bil hal, dengan pribadi. Nyobek cara berkhabar anda. Hai, mari kita berbuat ini, mari kita salat jamaah, ya nak jamaah. Mari kita baca Quran, ya nak baca Quran. Mari kita tahajud sebab tahajud itu, tapi hanya tahajud ya, Pak. Ini pandai dia dakwah dengan mulut saja. Tetapi dakwah itu harus dengan hal, Pak. Dengan keadaan juga. Ya, kayak kalian lihat, Nabi Muhammad kan begitu dakwahnya. Jadi artinya apa? Kita nampakkan kebaikan sama dia. Oh, hana boleh tak ada, hai, tajak teman. Kepi temayang urungnya, Pak. Tak peduh bak urungnya, bak Yahudi Nasraninya, bak orang-orang kafir itu, ketika azan kita pergi salat, Pak. Yohana ketika ngencina gede-gede lagi Cina, Pak. Artinya apa? Cina itu lu pentung, itu apa jem? Akhirnya apa? Terbalik sudah. Bukan dia yang terpengaruh pada kita yang terpengaruh sama dia, Pak. Selama berdagang dengan Cina gede-gede kata tu ilu puntungnya, Pak. Tak tu ilu puntung, hana tak tu apa jem? Putar-putar ni, Pak. Hana beda je nguru-urunya ni, Pak. Jadi ada anak SD kan, anak SD jamun kan, SD jamun binan. Tu ilu pentung ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini semua ini pelajaran ini bukan Allah benci kepada Firaun, bukan Allah benci kepada kaum Samud, bukan benci kepada kaum Ad, bukan benci kepada pembangkang Nabi Nuh, itu tidak. Allah tidak langsung mengazab, tetapi diberikan dulu rasul, diberikan peringatan bukti Allah sayang kepada mereka. Untuk apa ini? Itulah penutup ayat ini. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itu semuanya itu untuk ibrah. Inna itu isbat itu, Pak. Itu isbat. Isbat dalam Al-Quran ada 1963 ayat yang ada isbat, yang ada inna. Artinya apa? 1963 ayat itu Allah memaparkan kepada manusia tidak percaya ayat itu, Pak. Karena tidak percaya, maka didahului dengan inna. Inna itu isbat, untuk mengisbatkan. Kalian tidak percaya cerita Fir'aun, kalian tidak percaya saya sayang sama Fir'aun, saya sayang kepada kaum Nuh dan lain sebagainya. Ini buktinya kata Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan mereka pelajaran dulu, saya berikan ini, saya berikan itu, tapi mereka tidak mau dengar. Maka karena tidak mau dengar, supaya tidak mengganggu orang lain, saya ambil Fir'aun itu. Ini pelajaran bagi kita nyaw. Tak contoh dak kalian tu Fir'aun, nyaw pelajaran bagi kita nyaw, kan pelajaran bagi awaknya kan, Pak. Kita sebagian ketika baca Al-Quran, bujra Fir'aun, bujra kaum Ad, bujralah mak kahana lemanya. Kahana lewatnya. Artinya apa? Bacaan-bacaan tentang Fir'aun dalam Al-Quran itu untuk kita, Pak, kegetanya, Pak. Untuk yang membaca Al-Quran. Bukan untuk mereka-mereka masa lalu, tidak, untuk kita, Pak. Artinya jangan jadi sebagai Fir'aun. La ibrah ini artinya mengambil ibrah. Untuk siapa? Liman yakhsha. Ibrah itu hanya untuk orang-orang yang yakhsha. Saya mohon kalau ada terjemahan coba dibaca sebentar, Pak. Yakhsha itu apa maksudnya dalam terjemahan? Coba baca, Pak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi yang orang-orang takut kepada Tuhan. Iya. Penerjemah tidak membedakan apa beda al-khauf wal khasyah. Ada satu lagi dalam Al-Quran, may yakhafullah itu, Pak. Khauf itu dia takut, dia. Takut bagaimana? Kenapa tidak buat maksiat? Saya takut pada Allah. Kenapa kamu begini? Saya takut pada Allah. Kenapa kamu salat? Saya takut pada Allah. Kenapa kamu tidak mengurangi timbangan? Saya takut pada Allah. Ini khauf namanya. Khauf, takut.
Khasyah itu levelnya di atas khauf. Khasyah itu dia sudah takut kepada Allah. Al khaufu ma'at taharruzi. Ini kalau istilahnya Pak Ibnu Abbas ya. Istilahnya Imam Sawi. Dia takut dan menjaga diri. Ya, itu khasyah namanya. Makanya pelajaran ini menjadi pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah dan dia menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Ya. Setiap dia lakukan umanyo Allah ridha. Dia jaga dirinya, Pak. Ucapannya dia jaga juga, Pak, supaya Allah tidak murka. Itulah makna khasyah. Khasyah itu di atas khauf. Khauf itu takut biasa. Tapi khasyah sudah takut, dia menjaga diri lagi supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat. Maka nanti masuk ke dalam khasyah itu apa? Al-wara'. Wara' itu menjaga diri supaya tidak makan haram, menjaga diri supaya tidak mendekati yang syubhat, menjaga diri untuk hati-hati terhadap hal-hal yang mubah, yang boleh, yang halal ya. Walaupun halal, dia hati-hati. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Ya, hati-hati. Ini wara' paling tinggi, ini level paling tinggi. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.